Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita dalam program Jangan Salah Arah, membahas tema-tema penting ya, secara jernih agar kita tidak salah arah. Baik, langsung saja ya. Sore hari ini kita akan bahas satu tema, yaitu tentang ini Masjid Al-Jabar di Bandung yang tanggal 30 Desember kemarin diresmikan ya oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Nah, cuma ini kemudian masjid ini menjadi satu polemik ya di publik ya, terutama di netizen di sosial media, karena masjid ini pembangunannya itu katanya menelan sampai 1 triliun, angka yang luar biasa ya, dan itu anggarannya dari APBD. Nah, ini nanti kita akan berdiskusi dengan narasumber kita, pakar kebijakan publik. Tapi sebelum kita berdiskusi, kita akan saksikan dulu video pengantar berikut. Silakan. Masjid Al-Jabar yang dirancang oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil hampir selesai dibangun. Namun banyak warganet yang menyindir soal pembangunan masjid megah ini yang mencapai sekitar 1 triliun rupiah. Menanggapi hal ini, Ketua Umum Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI, Gorgius Budi Yulianto memberi penjelasan. Diketahui pembangunan Masjid Raya Al-Jabar ini telah dimulai sejak tahun 2017 dan ditargetkan rampung tahun 2020 silam. Namun penyelesaiannya terpaksa mundur akibat pandemi COVID-19. Menilik laman Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau DBMTR Provinsi Jabar, masjid ini dirancang bukan sekedar tempat ibadah sholat, namun juga tempat pembinaan khasanah Islam dengan sentuhan konsep wisata. Sementara bangunan Masjid Al-Jabar tersebut dilengkapi 4 menara setinggi 99 meter. Kawasan Al-Jabar terdiri dari area landscape, embung, dan jalan akses. Fasilitas karya Kang Emil ini mengusung konsep kalkulasi matematika yang mampu menampung hingga 60.000 jamaah. Adapun skema kontrak yang diadopsi adalah kontrak tahun jamak dengan total nilai sebesar 1 triliun rupiah. Nilai anggaran sebesar ini pun menuai kritik warganet. Ketua IAI Budi mengatakan setiap desain dari suatu bangunan memiliki konsekuensi, terutama soal dana. Namun hal terpenting adalah desain arsitektur tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan oleh arsitek yang merancangnya. Selain itu harus memenuhi kriteria keandalan bangunan seperti keselamatan, kenyamanan, kemudahan, maupun kesehatan. Lantaran pembangunan bisa selesai dalam kurun waktu 1 tahun hingga 2 tahun, maka diperlukan skema rekayasa nilai. Menurutnya, hal ini bisa dilakukan untuk mencari alternatif material untuk desain arsitektur tertentu. Ya, baik. Ya, tadi sudah itu ya disampaikan tentang Masjid 1 triliun ini, meskipun tadi juga sebetulnya tidak terungkap ya. Sebenarnya kita permasalahkan kan, ya mau masjidnya berapapun, kalau itu menggunakan dana pribadi atau mungkin perusahaan membangun masjid, ini tuh tidak jadi masalah. Masalahnya kan ini menggunakan dana APBD dan nilainya besar ya, 1 triliun. Dan ketika kita cek, ya APBD Jawa Barat 32 triliun sekian 2022 ini. Nah ini gimana nih Bang Matur melihat masalah polemik Masjid Al-Jabar ini, Bang? Silakan, Bang. Baik, kalau kita lihat ya, apa yang diperdebatkan ya dalam istilahnya pembangunan ini, sebenarnya angka 1 triliun itu kalau dilihat hanya dalam perspektif besarnya dan satu waktu ya, itu tuh sangat besar sekali, bro. Itu sangat besar sekali 1 triliun itu. Apalagi APBD Jawa Barat itu hanya 32 triliun 2022 dengan penduduk 48 juta. Jadi kue yang dibagi ya karena ada dana 1 triliun itu menjadi jauh lebih sedikit. Nah, kue ini kan dibagi-bagi untuk kesejahteraan rakyat, untuk pembangunan, untuk bayar PNS dan sebagainya kan. Nah, ini 1 triliun ini kalau dilihat dari dibagi dengan 30 hanya untuk pembangunan masjid, apalagi sebenarnya kebutuhan masjid di Jawa Barat itu kan sebetulnya sudah terpenuhi ya. Kita Jawa Barat punya masjid yang ada di Bandung, ya kan? Dan di setiap kabupaten juga ada masjid-masjid besar. Jadi sebetulnya Jawa Barat ya dalam konteks Jawa Barat tidak ada kebutuhan mendesak adanya
masjid gitu loh, kebutuhan masjid baru. Ditambah angkanya yang 1 triliun ya, tentunya ini harus ya dicek ya compliance pelaksanaannya, harus dibuat audit. Dan menurut saya tidak hanya audit compliance, tapi juga audit kinerja dari sebuah kebijakan publik. Ya, apa betul masjid ini betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat, atau ini cuma sekedar adanya vested interest. Mentang-mentang masjid ini diarsiteki oleh Pak Gubernur yang saat ini menjabat ya, walaupun itu kan pembangunannya tahun 2017 ya, mulai 17, dan saat itu Ridwan Kamil belum jadi gubernur. Nah, kemudian ketika Ridwan Kamil menjadi gubernur, nah apakah kemudian suntikan dana dari anggaran ini juga diberikan? Nah, kalau ini diberikan apa dasarnya? Kalau dasarnya adalah vested interest, menurut saya ini harusnya sudah menjadi temuan. Tetapi kan persoalannya sekarang ini ya, instansi yang biasa melakukan OTT ini kan sekarang ini seolah-olah sedang tersandra gitu ya. Hanya menyasar, mentarget orang-orang yang berseberangan, misalkan ya dengan apa yang menjadi narasi kebijakan umum pemerintah, seperti misalkan Formula E ya, karena ini kan bukan orang yang berada di lingkaran istana, ini tetap dibawa oleh lembaga KPK kepada tahap lebih lanjut. Padahal tersangkanya juga belum ada gitu, tidak disebutkan, tapi kok bisa berlanjut ke tahap berikutnya. Nah, ini kan agak aneh. Nah, proses yang terjadi dalam pembangunan masjid ini saya kira perlu kita cermati ya. Kalau seandainya di dalamnya ada konflik interest, ada vested interest, ini perlu kita desak ya. Siapa yang menggunakan atau memanfaatkan pembangunan masjid ini ya untuk kepentingan pribadi ataupun untuk kepentingan yang sifatnya non material ya, seperti misalkan pencitraan dan sebagainya. Ini kan perlu diselidiki. Jadi kita harus memahami bahwa setiap penggunaan dari APBD ataupun APBN itu adalah uang rakyat. Karena itu menggunakan uang rakyat, maka harus ada satu transparansi. Dan transparansi ini akan menunjukkan apakah sejumlah anggaran ini betul-betul tepat guna buat masyarakat. Kalau misalkan menyimpang, berarti itu korupsi. Nah, saya kira pembangunan masjid yang menggunakan angka 1 triliun, yang begitu mewah kita lihat ya, apalagi kalau dimasuk ke dalamnya atau pakai drone ya, itu sangat mewah sekali. Menurut saya itu sudah too much, sangat berlebihan. Di saat itu di Jawa Barat itu sudah banyak masjid, dan masjidnya bukan kecil, besar ya. Di depan pemerintah Kota Bandung itu ada masjid besar, bisa dipakai aula besar juga ya. Bahkan setiap weekend orang rame di situ Sabtu Minggu ya. Jadi sebenarnya sudah lengkap lah. Ini kenapa kemudian ya secara kebutuhan ya. Nah, makanya ini negara yang hebat, negara yang modern, negara yang berpihak kepada masyarakatnya, itu adalah setiap rupiah dari APBD ya, dari rakyat itu selalu diperuntukkan untuk kesejahteraan rakyat. Nah, kalau ini untuk keperluan siapa? Ya, tentunya ini menjadi isu lah ya, menjadi kontroversi di masyarakat ya, dan kita berada kepada bagaimana seorang pimpinan daerah, dalam hal ini adalah Gubernur Jawa Barat, harusnya menerapkan satu konsep public policy yang baik, di mana public policy itu setiap anggaran, setiap program itu harus transparan dan juga sesuai dengan kegunaannya. Ada benefit cost analisisnya harus. Kalau ini kan kira-kira benefitnya ya, menurut saya ya, benefitnya masih kurang bermanfaat di saat di Jawa Barat ini sudah ada ruang publik yang besar, sudah ada masjid-masjid juga yang sudah mumpuni gitu. Kecuali ceritanya adalah tidak ada masjid yang besar yang untuk menampung sholat berjamaah misalkan, atau hari raya yang membutuhkan orang pada kumpul satu tempat satu waktu, itu nggak ada, ya bisa saja. Tapi ini kan kelihatannya enggak dong. Kita punya masjid raya, kita punya beberapa di kabupaten juga masjidnya besar-besar. Jadi peruntukan ini menurut saya kurang tepat guna, apalagi dananya 1 triliun besar sekali. Itu masih lebih baik 1 triliun ini digunakan untuk mengatasi beli masyarakat Jawa Barat. Ingat loh, di berbagai kabupaten itu banyak kemiskinan ekstrim. Bahkan kabupaten-kabupaten tertentu yang harusnya kaya karena di situ adalah sumber pertanian, lahan luas, tapi dinyatakan sebagai miskin karena indikator penerima bantuan sosialnya itu naik terus. Ini kan jadi satu persoalan, kok bisa daerah yang sebetulnya kaya akan sumber daya pertanian, perkebunan, tapi kemudian dinyatakan penerima bantuan sosial yang paling banyak. Ini kan ironi. Dan saya kira harusnya gubernur itu menerapkan 1 triliun itu untuk
dia bagaimana mengangkat derajat ya daerah yang ada di daerah ini supaya mereka punya kemandirian, naik income-nya, ya masyarakatnya jadi sejahtera. Itu kan jauh lebih bermanfaat ya menurut saya dibandingkan mendirikan masjid yang masjidnya sebenarnya sudah banyak. Saya kira itu pendapat saya, Bro Mustafa. Ya, baik Bang. Ya, ini makanya kan kita datanya tadi ya kan APBD ya. Meskipun kita tahu dari 2017 sampai sekarang, tapi kan memang 1 triliun itu tadi kita bahas angka APBD provinsi itu 32 ya, 32,110 triliun. Kira-kira kan 1/32 ya, atau sekitar 3%, 3,01% itu untuk pembangunan masjid gitu, yang cuman satu tempat, yang padahal jumlah penduduk Jawa Barat 40 juta lebih dan daerahnya juga luas, permasalahannya banyak. Ya itu memang kita jadi bertanya seurgen apa sih kita? Ya kita bagus lah orang membuat masjid bagus, tapi kan tadi ya anggarannya itu dari mana, dan kan ada hal mungkin yang lebih prioritas kan daripada untuk membangun masjid besar ini. Gimana? Pengembangan ekonomi di Jawa Barat ya. Jawa Barat itu inflasinya tinggi sementara daya belinya rendah. Kemiskinan ekstrim banyak di Jawa Barat ya, terutama di usia-usia muda. Nah, ini kan sebetulnya Ridwan Kamil ini kan terpilih ya secara suara, ini kan kebanyakan anak-anak muda. Nah, harusnya dana yang digunakan untuk mengempower anak muda ini harusnya ditambah. Tapi kan karena adanya keinginan untuk ya membesarkan, apalagi ini masjid yang arsiteknya adalah sang gubernur sendiri. Nah, tentunya kan di dalam dirinya Pak Gubernur ada kebanggaan dong kalau seandainya masjid besar dia bangun gitu. Nah, saya kok melihat di sini bukan satu contoh ya, satu kenegarawanan yang baik. Negarawan yang baik itu dia tidak peduli nama dia yang dikenang atau tidak, entah itu dalam bentuk bangunan, monumen atau apa, tapi dia peduli pada kinerjanya. Ada nggak peningkatan masyarakat yang tadinya sejahtera menjadi masyarakat sejahtera? Menjadi misalkan yang tadinya 50% meningkat menjadi lebih sejahtera, katakanlah 100% misalkan. Atau 100% lah, 10% aja peningkatan selama yang memimpin ini adalah gubernur itu. Ya itu kan perlu satu kebanggaan, itu harusnya dari situ ya. Bukan kebanggaan monumen. Inilah yang kemudian kita punya satu, kalau kita bicara tokoh-tokoh yang berpengaruh, tokoh-tokoh yang berpengaruh dunia itu apa istilahnya? Dia mewariskan satu ide perubahan. Sedangkan tokoh-tokoh diktator atau tirani dia mewariskan bangunan atau monumen bangunan. Ya, tokoh terpengaruh yang berpengaruh di dunia ini nomor satu adalah menurut Michael Hart, dan saya kira ini juga banyak yang telah menyusun, itu adalah Nabi Muhammad SAW. Apakah dia meninggalkan satu bangunan? Dia kan meninggalkan legasi ajaran. Tapi kita lihat Fir'aun, ya contoh yang membangkang kepada Tuhan dan mendapatkan hukuman yang keras dari Tuhan, dia meninggalkan apa? Bangunan. Bangunannya sampai sekarang abadi. Piramid. Sisa-sisa bangunan hebat gitu. Nah, inilah saya kira kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik, ya saya kira ini kita dalam rangka mengingatkan saya sendiri dan juga orang lain ya yang sedang menjabat, sudahlah fokuslah memberikan yang terbaik buat masyarakat, dan yang terbaik itu adalah satu program dibandingkan dia menjadi satu pemimpin yang berlomba-lomba infrastruktur yang supaya dikenang namanya dialah yang membangun gitu. Termasuk pemimpin yang kerjaannya tiap hari meresmikan bangunan yang dia bangun biar ada tanda tangannya dikenal gitu ya. Sementara yang sifatnya lebih strategis bagaimana mengembangkan sumber daya manusia dia tidak lakukan. Itu masyarakat ya lulusan SMK banyak yang jadi pengangguran, dia nggak pedulikan. Pokoknya dia tiap hari meresmikan bangunan, bendungan, apalagi apartemen, sarana olahraga dan sebagainya. Yang kemudian orang melihatnya ini kok rame-rame ngerjain peresmian bangunan, tetapi sebenarnya uangnya juga dari utang dan pengembangan sumber daya manusia juga tidak cukup baik ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Saya kira ini satu hal ya yang kita perlu kritisi. Ya saya kira benar sekali apa yang disampaikan oleh salah seorang
tokoh ya, langit kita begitu tinggi, tapi bangsa kita ini pengambil keputusan atau pembangunannya itu berada dalam pencapaian yang rendah. Kita terbangnya sangat rendah. Jadi sebenarnya kita punya ruang gerak ya, langitnya tinggi, kita harus terbangnya lebih tinggi dong. Kalau bisa sampai ke batas langit. Ya, untuk menuju itu kan butuh paradigma, butuh keberanian, butuh kemauan. Yang jelas adalah butuh kepintaran. Kalau yang nggak pintar itu nggak bisa melakukan ini semua, Bro Mustafa. Saya kira itu ya, Bro ya. Artinya ya kita menunggu ya, melihat kan dikatakan ini sudah hasil musyawarah dan lain sebagainya. Tapi kan ya itu ya, artinya rasa empati atau sense of crisis itu saya pikir tidak ada ya. Karena kan ya dengan 1 triliun itu kan banyak hal yang bisa dilakukan ya. Artinya juga masyarakat kita juga di Jawa Barat banyak yang dalam garis kemiskinan, bahkan pengangguran, ada juga yang kelaparan. Ini kan jauh lebih prioritas sebetulnya anggaran itu ke sana gitu loh, bukan untuk membangun masjid gitu yang sebenarnya sudah banyak gitu loh, di Jawa Barat juga sudah banyak. Gitu mungkin Bang ya. Kalau negarawannya baik ya, baik itu di level daerah seperti ini, gubernur, ataupun di level negarawan, harusnya kan dia paham situasi apa yang sedang terjadi dan situasi ke depan seperti apa. Kita ini kan baru kena pandemi, kekurangan apa istilahnya pekerjaan, orang masih suffering ya. Tapi kan BBM malah dinaikkan. Jadi orang pemerintah itu bukannya memberikan satu layanan ya, memudahkan masyarakat, tapi malah memberatkan. Alasannya nggak punya uang. Wah, ini ada uang buat bangunan mewah. Ya, kalau situasinya tidak ada COVID mungkin oke lah. Tapi ini kan situasinya sedang COVID. Menurut saya bagus ya, bantulah masyarakat dulu. Yang memilih Anda juga kan masyarakat. Ya, inilah yang kemudian kita ingatkan ya. Saya kira udahlah. Pembangunan-pembangunan yang bermewah-mewahan, bermegah-megahan, ya ini seharusnya tidak perlu ya dibangga-banggakan ya. Kalau perlu yang dibanggakan itu, lihat masyarakat saya sejahtera, lihat saya punya prestasi A, prestasi kecerdasan intelektual dari masyarakat, anak-anak didik yang ada di daerah itu kan jauh lebih bermanfaat saya kira. Nah inilah adalah menurut saya ya, ini contoh kepemimpinan yang menurut saya kurang baik. Kepemimpinan yang hanya mengandalkan kepada capaian-capaian fisik. Sementara capaian-capaian yang sifatnya non-fisik, itu dia tidak pikirkan. Saya kira itu ya, Bro ya. Saya pikir cukup ya pembahasan kita terkait dengan Masjid Al-Jabar ini ya. Kita sambil melihat ya bagaimana nanti perkembangan lah. Publik juga bagaimana akan menilainya terkait Masjid 1 triliun Al-Jabar dengan dana APBD. Itu mungkin Bang ya, kita cukupkan ya jasa kita ya. Oke, terima kasih Bro Mustafa. Ya. Terima kasih Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.